lulusan SMA, ya kan? Lagi apa? Kalau bahasa anak sekarang itu lagi bucin-bucinnya. Senang benar lihat cover itu ya. Lah iya kan, nah, ngerti kan maksud saya? Iya. Dia datang ke toko buku, Bang. Datang ke toko buku, ya kan ya. Terus, wah ini apa ini? The Art of Loving, ya kan? Nah, terus dibaca lah sama dia. Apa namanya? Blurbnya ini. Setiap hati dipenuhi oleh hal-hal yang menggugah, mengharukan dan berdasar kenyataan, ya kan? Kayaknya ini cocok ya. The Art of Loving. Padahal isinya ini kan filsafat. Ini buku berat, ya kan? Yang terjemahannya aja sulit dipahami, ya kan? Yang bahasa Inggrisnya sulit dipahami. Nah, itulah buku itu menariknya di situ. makanya akhirnya kan buku memang membuat imajinasi orang kemana. nggak pernah ada don't judge people by his uniform misalnya. Jangan menghakimi orang dari pakaiannya. Nggak pernah ada kan istilah itu. Istilah yang muncul adalah don't judge book by its cover. Buku kan? Buku. Itulah gitu. Buku. Padahal untuk mengkiaskan manusia kan? Iya. Gitu. Jangan menilai orang dari misalnya tatonya atau apa mukanya gitu. Yang dipakai don't judge book by its cover kan? Cover buku. Jangan menilai buku dari covernya aja. Itu menariknya buku tuh, Bang. Itu yang aku temukan menariknya buku itu. Iya, Harun Ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah ya. Dengan uang yang lumayan besar. Bahkan kemudian membayar para penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, filsafat-filsafat Yunani. Yang itu penerjemah itu diongkosin dengan emas seberat kertas terjemahannya. Luar biasa. Kan gila kan? Berarti mereka memang ngerasa penting banget lah. Iya. Ya kalau satu buku ini lebih sekilo dia dapat emas. Iya. Itu kalau udah punya komputer waktu itu dibikin sama dia spasinya ganda kan. Halamannya banyak. Lembarnya makin banyak, Bang. Dia enggak spasi single itu. 12. Times New Roman. Itu luar biasa itu cara bayarnya itu. Saya baru denger juga itu. Iya kan? Iya. Jadi itu tadi lah. Makanya cara menghancurkan peradaban juga kebalikan tuh. Buku juga. Buku juga dulu yang yang diajar. Kan? Dimasukin ke sungai kan? Menghancurkan memori publik. Iya. Itulah menghancurkan bukunya. Arti menghancurkan negara, hancurkan buku, membangun negara. Iya. Dia lewat buku. Nggak bisa. Nah sayangnya di mana-mana, saya nggak tahu apa perasaan saya aja ya. Kayaknya sih pejabat yang ditaruh di dinas perpustakaan tuh orang buangan kadang-kadang. Ya apa namanya? Bukan jabatan buruan lah gitu ya. Iya. Ya karena mungkin anggarannya itu, Bang. Ya anggaran kecil kan. Berarti kan belum ada sebenarnya komitmen negara ya? Belum ada. Untuk menjadikan buku sebagai prioritas kan? Belum ada. Jadi basa-basi aja mereka tuh, membuat gerakan literasi nasional, gerakan literasi mungkin daerah. Kalau gerakan-gerakan itu kan cara negara itu bertanggung jawab lah. Yang paling jadi kita berharap kan publik itu tanggung jawab secara formal ya. 1 sampai 10 gitu ya. Terhadap kerja-kerja pemerintah gitu kan. Tapi gerakan-gerakan itu mungkin kan ya dari 1 sampai 3 gitu kan. Ya pasti belum maksimal lah. Ya kita berharap kan 1 sampai 10 kan. Dia mencapai 3 gitu. Ya, literasi ini kan satunya membaca. Ya. Nggak bisa langsung action kan? Nggak bisa. Ya membaca itu literasi dasarnya. Dan sebenarnya gampang sih. Gelontorin aja dana untuk kalau ini ya pikiran-pikiran kita yang bukan bagian dari pemerintahan ya, Bang. Ya udahlah, gelontorin aja lah berapa gitu untuk penerbitan gitu kan, dikurasi buku-buku itu di lokal-lokal aja. Saya nggak ngomongin Indonesia itu terlalu luas ya, di beberapa kabupaten gitu kan,
tulis buku tentang hal yang menarik di kabupaten itu. Diajarkan dalam kurikulum lokal. Jadi nggak percuma gitu loh. Tulis tentang metro, umpamanya iya. Metro. Sewaktu-waktu nanti kita punya orang peneliti yang ganas gitu lah ya. Dia ingat waktu SMP dulu pernah disuruh tugas ngeresensi buku tentang pasar metro misalnya gitu. Ternyata ketika dia jadi peneliti, ya di masa depannya lah ya, dia keingetan buku itu kan. Muncul lagi kan buku itu kan gitu. Muncul lagi buku itu. Jadi banyak lah yang harus didiskusikan dari buku itu. Entitas, kalau dan anehnya itu ya, buku itu punya macam-macam kiasan-kiasan gitu. Kayak buku itu jendela dunia. Terus ya tadi saya bilang don't judge book by its cover gitu kan. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu kan. Dan setiap penulis, bahkan pembaca buku ya, dia itu bisa loh bikin quote-quote itu yang baru sama sekali. Maksud saya pembaca yang aktif ya, dia bisa loh tanpa harus meniru quote yang sudah ada gitu ya. Dia pasti bisa loh. Itu kenapa? Karena yang kita baca itu adalah hasil produksi, Bang. Hasil produksi pikiran. Iya kan? Bentuknya itu teks. Itu kan mendorong kita untuk memunculkan teks yang baru. Itu secara secara alamiah lah. Secara alamiah. Karena ya baca buku pasti memperkaya diksi lah. Iya, pasti itu kan. Kayak misalnya kita makan nasi gitu ya. Itu kan hasil produksi juga ya. Itu kan jadinya bukan nasi lagi kan. Iya kan. Sebagian jadi iya, sebagian jadi energi. Jadi pertumbuhan kan. Iya, jadi energi, jadi. Nah, kalau buku itu anehnya, ketika dia dikonsumsi, dia jadi teks lagi loh. Iya. Iya kan. Dia nggak akan pernah Abang selesai. waktu bikin tugas kuliah lah, misalnya skripsi dan sebagainya itu, baca buku kan. Iya. Itu jadi teks lagi kan? Iya. Jadi skripsi itu jadi teks lagi kan? Iya, dan kita harus punya pikiran baru juga di situ kan? Iya. Gak mungkin kita cuma kumpul-kumpulin cuplik-cuplik kan? Kita pasti narik kesimpulan tuh. Yang itu kesimpulan tuh murni dari kita kan? Iya. Pendapat si A ini begini, pendapat si B begini, titik temunya di mana? Iya. Gitu. Tapi idealnya diterapkan di tempat kita ini harusnya kayak gini. Ya? Iya. Nah makanya itu kadang-kadang pastilah saya yakin setiap orang itu tahu lah ya fungsinya buku itu tahu. Tapi kan kita itu tidak berharap buku itu hanya berfungsi kepada individu ya. Kita berharap buku itu ada gerakan yang besar, yang mewah gitulah ya, yang mewah gitu di kota yang kecil punya kita ini gitu kan, di metro ini ya, yang diinisiasi oleh pemerintah dan komunitas ya, yang semua orang itu bisa gabung di situ, bisa bergerak di situ gitu. Kita berharapnya itu kan seperti itu gitu. Ya makanya tapi tinggal gimana ini memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada ini. Di tiap kelurahan, kantor kelurahan ada rumah pintar ya. Terus di beberapa kecamatan saya lihat itu ada perpustakaan kecamatan apa gitu namanya. Gitu loh. Itu kan sarana prasarana kebudayaan. Dalam pandangan saya itu kan itu sarana prasarana kebudayaan. Nggak tahu juga ya. Pemerintah ini kan lebih senang ngelihat datang ke Banyuwangi, datang ke Bandung, datang ke kota-kota lain atau daerah-daerah lain, kemudian ngelihat, kemudian mencontoh. Iya. Pikir dia, kemudian dia bangun di daerahnya. Nah itu yang akhirnya kehilangan spirit kan, karena dia nggak punya imajinasi sendiri tentang kotanya. Saya tuh ngebayangin kalau seandainya di basisnya adalah pengetahuan dari buat baca buku gitu ya. Iya. Imajinasi dia kan lebih terkonsep, lebih detail. Iya. Kan beda.
pada saat orang datang ke satu tempat ngelihat gitu ya, kemudian dia pandangin tuh, kemudian dia replikasi di daerahnya kan, beda benar dengan dia punya informasi cukup tentang bangunan itu kan, atau tentang sesuatu yang ingin ditiru tadi kan. Kayak misalnya gini, buku tentang ini apa, tentang jejak anak kolonis gitu lah ya. Di perpustakaan itu ada berapa biji sih? Itu kan juga persoalan. Bagi saya ya, itu persoalan. Ini bukunya Mas Ahmad Muzaki, rekam jejak menyusun riwayat kota. Ini ada berapa biji? Nggak tahu. Ya kan? Nah maksud saya, buku-buku tentang metro itu diperbanyak. Walaupun misalnya ini ada 50 ya eksemplar ya, 50 eksemplar jejak kolonis apa ininya kian, disimpan di perpustakaan. Nah setiap orang itu tidak akan, maksud saya, baca apa, Bang, di perpustakaan? Oh, baca bukunya Kian. Itu masih ada banyak di situ. Itu mendorong kan? Mendorong untuk membaca buku yang sama loh. Gitu loh. Tapi kalau cuma ada 1, ada 5, ya gimana ya? Dorongan itu akhirnya, nantilah gantian, nanti ditinggalkan toh. Ditinggalkan. Ini dalam konteks saya berbicara pengetahuan lokal ya. Pengetahuan lokal gitu. Pengetahuan lokal. Jadi kalau kita mau menyebarkan ide-ide itu, ya pelurunya harus banyak memang. Di senjata kan, senjatanya kan perpustakaan tuh. Ya harus ada banyak buku tentang metro di situ. Oh, apa namanya? Yang nulis masih sedikit. Kalau yang nulis masih sedikit, berarti eksemplarnya diperbanyak. Iya, bukunya. Ada orang 5 yang nulis tentang metro misalnya. Satu tulisan, satu buku itu ada 30 biji misalnya. Ada 150 biji, ada 150 buah ya, eksemplar kan, dari 5 judul yang berbeda. Saya dengar buku-buku yang diterbitin paling banyak 50 eksemplar. Belum untuk penulisnya. Kan sayang kayak gitu. Sayang. Jadi kalau mau didorong itu ya harus harus apa namanya, pelurunya juga harus banyak. Ya itu karena satu contoh konkret ya, karena orang metro mungkin kurang referensi, kurang bacaan, selalu ngomong tunggu di tengah-tengah metro yang kemarin kita itu selalu diomongin tunggu metrem gitu. Tapi itu saya tulis di laporan saya itu ini Bang, legenda. Jadi legenda itu kan nggak harus ini cerita. Dan mereka lebih percaya legenda tuh kan. Saya bilang kalau karena buktinya nggak ada. Benar di sejarah masa tugu sebesar itu nggak ada fotonya, ya orang nyangkul aja ada. Kayak bukunya Kian misalnya, bukunya Kian ini yang paling baru lah ya, yang generasi millennials. Ini misalnya iseng gitu, saya dapat duit entah dari mana, saya lombain gitu ya, meresensi buku Kian ini gitu ya, jejak kolonisasi Sukadana gitu. Bisa aja dong, hadiahnya berapa gitu, pemenang 1, 2, 3. Terus gimana caranya peserta itu mau antusias kalau di perpustakaannya cuma ada 2 misalnya kan? Ya kan bingung Bang. Orang Pak Lukti aja bingung, di mana Bang dapat buku ini? Ya. Menghubungin pembelinya. Saya juga bingung dapat ya kan? Dia mau beli. Iya. Dia mau beli. Gimana dong? Gitu loh. Kalau di perpustakaan cuma ada 2, ada 3. Gitu loh. Saya lombakan gitu kan. Akhirnya kan, udahlah nggak usah lah. Susah nyari bukunya. Susah nyari bukunya lah. Padahal cara menstimulus orang untuk baca buku itu ya ada dulu barangnya. Ada barangnya. Itu tadi, terserah mau dia beli, minta jadi hadiah, sebagai hadiah, mencuri. Ada dulu barangnya. Itu. Iya, selain harga top. Ya, dan pemerintah jawabnya tidak berhenti di 1 sampai 10, tidak berhenti angka 3 toh. Dia bisa gitu. Kayak misalnya lomba resesi gitu. Ya berhenti itu karena macet kan.
Iya. Kalau orang normal kan nggak mau berhenti kan? Enggak, artinya 5, ya maksud saya itu 5 itu yang 678-nya ya publik lah yang melaksanakan. Iya, oh gitu. Iya. Itu kan iya, tetap aja pemerintahnya macet, publik yang jalan. Itu kan fungsi komunitas tuh di angka 6, 7, 8, 9, 10 loh. Kalau komunitas masih bergerak di angka di bawah 5 ya repot juga. Terlalu banyak bisa komunitas itu bergerak gitu. Sampai tingkatan itu bukan ya sekarang juga udah ini ya sudah bergeraknya juga di angka 1 ya bahkan ya komunitas kan di metro itu kan. Ya itu Bang. Iya, ngapain sih dulu kita sampai punya program BBH, berantas buta huruf ya. Nemen amat gitu ya memberantas orang nggak bisa baca itu. Tapi toh akhirnya setelah bisa baca nggak mau baca. Iya. Mending buta huruf aja sekalian kan. Nggak ada beban kan. Nemen amat dong pemerintah menggalakkan berantas buta huruf ya. Iya. Begitu udah baca nggak mau baca. Tapi memang stimulus itulah perangsang triggernya itu. Kalau dulu saya baca buku itu kan ya karena apa? Dorongan ekonomi juga kan. Saya baca buku karena saya udah bisa baca. Saya baca buku kan. Iya. Ya. Jadi kayak mana ya? Kalau dikontekskan dengan lokalitas tuh memang banyak yang sebenarnya bisa dikerjain, mudah bisa dikerjakan. Jadi sulit karena dianggap ideal itu. Karena sesuatu itu dianggap ideal. Membaca buku, kebiasaan membaca buku itu dianggap ideal. Gitu. Walaupun sebenarnya juga digital books itu saya yakin di metro ini banyak lah ininya. Walaupun belum ada penelitian ya tentang itu. Tapi beberapa kawan yang saya tahu tidak terlalu concern di isu-isu literasi itu kalau lagi diem itu megang HP, saya pikir main game. Baca buku tanya. Baca buku. Beberapa kawan yang ya ada yang PNS, ada yang ya kerja di perbankan gitu ya. Iya baca buku gitu ya. Atau jangan-jangan yang pakai audiobook juga ya? Bisa jadi gitu kan. Karena udah ada banyak novel tuh. Banyak banget. Video, Spotify. Iya, banyak banget. Dan itu yang seumuran kita ya, Yang di bawah kita itu pasti mereka pengetahuannya lebih dari kita gitu. Yang di bawah, maksudnya yang lebih muda dari kita itu kan pengetahuannya lebih dan daya jelajahnya di dunia internet itu kan luar biasa mereka. Luar biasa gitu ya. Saya lihat udah banyak di saya cari di Google audiobook ya kan. Bahkan aplikasi novel berbayar itu kan banyak. Saya aja pernah kejebak tuh. Iya. Iya. Karena penasaran. Baca. Daripada saya nunggu besok, saya beli. Ujung-ujungnya lebih dari 120.000. Oh kayak gini kan beli bukunya kan. Iya. Nah kejebak, penasaran nggak selesai panjang bener kan. Akhirnya lebih mahal daripada beli buku fisik. Iya. Kalau kita ini ada nggak Bang ya, kayak semacam buku lokal gitu, yang tentang metro lah. Tapi bukan yang detail. Kalau ini kan kompilasi. Bukan ya. Bukan sejarah lah ya. Bukan sejarah gitu ya. Kalau ini kan buku-buku yang sudah ada itu kan dia kompilasi cerita. Misalnya hikayat-hikayat. Ada sih dulu. Yang diterbitin Grasindo, grup Gramedia. Tentang metro lah. Cerita rakyat Lampung, ada bagian metronya. Yang nulis itu orang metro nih, Bang Naim Emil Prahana. Oh iya. Oh yang tentang ini ya, sumur apa? Soal sumur Bandung. Iya, sumur Bandung ya. Ya, saya pernah baca. Nah itu harus Aduh, udah telepon. Gitu, angkat aja nggak apa-apa. Diajak dia ngobrolin buku. Ya itu kayak gitu itu kan harusnya kan terdistribusikan dengan baik ya. Dan ternyata banyak yang tahu itu kalau
orang Metro pernah nulis buku itu? Nggak banyak kan? Nggak banyak. Lah iya. Itu saya juga nggak sengaja. Saya cari-cari di internet soal cerita-cerita Metro, ketemulah buku itu. Ternyata ada 2 jilid. Oh. Fisiknya belum pernah saya lihat, karena dia ada PDF, bukan PDF sih ya. Di internet itu ada beberapa lembaran yang difoto gitu. Oh iya. Saya bacalah itu. Saya belum pernah lihat bukunya. Saya cari, ada sih mungkin di internet ya, di apa e-commerce itu. Iya kan, karena banyak loh yang bisa dikembangin dari itu, dari cerita-cerita, ya buku-buku inilah, buku-buku yang sifatnya legenda, itu banyak banget loh. Miris ya, misalnya apa, ada lomba-lomba dongeng ya. Dongengnya bukan yang khas Metro gitu lah. Iya. Jadi kita berkutat lagi dengan hal-hal yang sifatnya nasional gitu. Padahal kan sebenarnya dari itu kan orang-orang kan dibuat untuk penasaran, dibuat untuk tahu bahwa daerahnya itu punya cerita loh, gitu. Dan namanya legenda itu boleh saya punya apa legenda, punya pemikiran terus saya tulis tentang legenda Kampung Yosomulyo gitu ya, boleh saya. Boleh. Abang boleh nulis sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Gitu loh. Namanya legenda, termasuk yang apa? Kita kan nggak nulis sejarah. Termasuk Tugu Metrem itu ya. Termasuk Tugu Metrem itu ya boleh aja. Boleh, itu menurut saya boleh ya. Kayak Tugu Metrem itu menurut saya boleh. Ya, tapi boleh. posisikannya sebagai legenda. Karena dia nggak punya bukti apa-apa gitu. Misalnya apa? Kalau itu kan cerita dari mulut ke mulut tentang apa anak-anak kolonis waktu itu misalnya dihargai oleh Ratu Wilhelmina. Ya bisa aja kita ambil itu ya. Nah, disitulah pentingnya literasi, membaca itu. Iya. Jadi jangan kemudian kita baca tulisan juga langsung menyalahkan. Ini tulisan sejarah apa tulisan legenda, ini tulisan apa? Jangan kan langsung memfonis juga kan. Nah, jadi harus dipisahkan. Loh, bahaya seorang supaya tidak, kan anakku ya yang TK itu. Jadi saya itu juga nggak percaya dengan era gadget kayak gini. Kemudian udah nyanduk benar. Anakku suka main game, apa Roblox macam-macam itu ya. Begitu kemudian sampai waktunya dia harus baca cerita, dia baca cerita masih TK. Jadi tergantung juga sih menurut saya. Kita bagi-bagi waktunya itu. Oh main game, oke, gitu kan. Dia senang tuh baca cerita dongeng itu. Nah kalau dia paham itu, nah ya mungkin sekarang belum ya. Tapi suatu waktu dia paham bahwa cerita yang dibacakan dongeng. Tapi paling tidak dia udah kaya imajinasi. Karena kan cerita-cerita soal kepahlawanan juga dongeng itu. Iya. Iya, belajar dia menjadi kesatria kan. Jadi di sekolah tuh sekarang udah itu Bang, kayak apa ada jam literasi ya. Awal jadi pagi baca selama berapa menit ya? Berapa menit gitu ya. Bagus juga sih. Itu ada yang ngaji, ada yang literasi apa? Kitab suci apa ya? Itu ya. Itu karena ada gerakan literasi daerah itu. Gerakan literasi sekolah kayaknya. Ya itu masuk ke dalam format namanya gerakan literasi daerah. Bagus. 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 Jadi apa kan bagus deh, nggak ada sama sekali. Seperti itu. Anak-anak itu tahu buku juga bukan dari sekolah aja. Ya, ternyata di rumahnya gitu ya ada buku yang dibaca sama bapaknya dia ngeliat bapaknya baca buku, terus dia juga baca buku. Nah itu stimulus juga tuh. Iya. Terus kita juga berharap lagi tidak tahu buku atau bacaan dari sekolah dan rumah saja, tapi dari publik. Orang-orang datang ke perpustakaan rame-rame gitu ya. Apa ya? Diperlihatkan bahwa ini loh buku banyak nih.
bisa dibaca gitu kan. Saya lupa era berapa sih ya. Keren banget loh nenteng buku itu. Sekarang kayaknya enggak. Saya masih kuliah tuh keren masih. Iya. Sampai apa pundaknya kayak mau patah ya karena tasnya isinya buku. Kalau ditaruh burak gitu ya. Apa buku? Nongkrong tempat ngopi bawa buku. Iya. Keren banget kan ngeliatnya dulu. Sekarang kayaknya apa masih ya? Kalau di kampus masih lah. Masih ya? Masih. Tapi buku ini. Bukan merek HP kan. Tapi buku apa namanya buku-buku kuliah. Kalau dulu kan mungkin buku-buku apa namanya ya non kuliah ya. Kalau pemikiran buku yang tidak di kampus lah kalau udah kutip. Masanya bukunya Amin Rais, bukunya Cak Nur gitu ya, yang lokal kayaknya. Iya. Karena buku Pram waktu masih dilarang. Enggak, saya nggak pernah mengalami itu. Kalau tempat saya masih susah nyari. Saya udah gampang dapat buku Pram itu udah gampang. Saya masa transisi sih. Tapi harganya mahal. Transisi karena saya 98 ya susah. Iya, karena yang produksi belum ada. Dan masih dicurigai. Iya. Nenteng buku itu mungkin nggak ditangkap lagi, tapi bisa diawasin. Banyak lah kalau mau, Bang. Yang paling kuno itu kan resensi. Sebenarnya Goban itu kan idenya itu kan sebenarnya resensi digital. Resensi yang dibicarakan sebenarnya. Resensi buku tapi dia lewat oral ya. Jadi ya kita lewat buat Goban ya. Jadi insya Allah. Jadilah. Sebenarnya banyak ya kayak perpustakaan gitu. Bikin aja kayak mading besar gitu di depan kantornya gitu. Ya udahlah karena pasarnya sekarang kan generasi muda gitu. Generasi muda yang harus ditarik untuk menyukai buku gitu kan. Harus dipaksa ya, untuk sebenarnya ada kemunduran sih ya. Menurut saya masih menarik sih buku-buku begini. Iya. Orang masih ada yang baca koran, masih jual koran ya, walaupun ada beberapa yang udah bubar, Republika ya, kemarin tutup juga kan. Offline-nya tutup. Tapi dulu tahun berapa ya, 2005 apa tahun berapa itu, di tengah taman kota itu. Oh iya, saya pernah tahu itu. Ada apa enggak? Ada, iya, saya pernah tahu. Koran sih. Iya. Dan banyak loh yang berdiri banyak. Iya banyak. Ya karena ada kan, sarana prasarananya ada kan. Ada. Itu loh maksud saya memanfaatkan sarana prasarana tuh, Bang. Ada pocade ya tuh. Iya. Buat aja madingnya kan. Dan anak-anak tuh kan, anak-anak SMP, SMA tuh sebenarnya bisa di-trigger ya, bisa dipicu. Misalnya, itu bikin aja papan besar gitu ya di depan kantor perpustakaan itu. Isinya resensi buku. Udah lah, terserah lah buku apa aja gitu lah ya. Mereka belajar ngetik, bikin apalagi aja. Di stimulus kan kasih. Ada honornya misalnya. Nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting yang terpilih aja. Yang terpilih. Di print, dikurasi, sehari misalnya, seminggu misalnya 5 resensi gitu ya seminggu. Nggak usah banyak-banyak lah. 5 resensi gitu ya. Itu tuh dipajang gitu kan. Nanti siapa aja yang dipajang di situ dipublikasikan di medsos, itu bangga loh. Iya nah. Karena kita berharap gini, kalau kayak saya dulu kan. Saya pertama kali masuk koran saya. Iya kan? Saya baca sampai berapa kali entah kan. Iya kan? Padahal udah saya baca kan. Iya. Saking bangganya. Karena gini Bang, resensi itu tuh salah satu cara yang paling mudah sebenarnya untuk memuliakan buku dalam pandangan saya ya. Itu paling mudah banget itu. Nah sekarang berharap misalnya kita itu menulis resensi buku, berapa koran yang masih ada resensi bukunya, nasional lah gitu, lokal gitu kan, berapa koran sih? Hampir udah banyak yang tutup kan resensi buku tuh. Itu. Terus yang kedua, saya kirim tulisan, dibalas emailnya, mohon maaf kami tidak menyediakan. Iya. Sakit hati ya. Yang koran-koran online, media-media online. Sedikit juga yang menyediakan ruang untuk resensi buku itu. Kalau yang cerpen, puisi, esai banyak. Iya. Banyak. Kalau yang resensi buku sedikit sekali. Nah, Jawa Pos masih Jawa Pos. Kompas kayaknya kadang-kadang. Koran Sindo masih, resensinya. Koran Sindo masih. Media Indonesia udah. Padahal dulu itu Tempo majalahnya ya.
Tempo majalahnya. Lumayan lah masih. Tapi kadang-kadang masih ada sih di koran itu, di koran Tempo resensinya. Ya tapi sudah tidak sebanyak dulu dan tidak semudah dulu. Koran Tempo aktif masih online ya? Masih. Kalau Cetak juga masih kayaknya. cetak ada tuh. Tutup ya? Tutup ya? Gak tahu Sindo, masih nggak korannya? Masih. Nah itu banyak lah. Kayak di Metro tuh perpustakaan, di Pocadi, dibikin lah yang bagus gitu ya. Resensi minggu ini gitu ya. Anak-anak SMP, SMA, suruh mereka tuh berusaha. Diketik, di print, dikirim ke perpustakaan. Diketik, di print, kirim ke perpustakaan. Ya, nanti dipajang gitu loh, ditempel. Tempel kan Kalau banyak diseleksi. Ini pasti diseleksi kan? Tempel gitu. Nanti diumuminnya di akun-akun Facebooknya dinas itu ya. Daripada cuman posting-posting apa gitu kan? Iya, itu si anak itu bangga, yang pertama, sekolahnya bangga, dan sekolah kan rata-rata kan sekarang punya medsos juga kan? Iya mungkin Dipublis juga kan sama sekolah itu kan, kegiatan itu. dia gitu juga loh. mungkin admin perpustakaannya ya. Iya. Seharusnya posting buku juga ya. Apanya? Paling enggak belakangnya inilah ya. Iya. Posting buku. Ini banyak loh bang. Kalau Atau mau posting apa sekarang? nggak tahu saya udah nggak. Nah sebenarnya perpustakaan ini udah keren sih menurut saya. Tapi terjadi lagi kemunduran. Dulu sebagai ruang baca udah pasti kan. Iya. Nah mereka punya program ngopi, ngobrol seputar literasi. Nah awalnya kacau balau tuh, karena nggak lagi ngobrolin soal isi perpustakaan itu kan. Udah ngomongin masalah kesehatan lah, ngobrolin masalah mau macam-macam lah pokoknya. Ya mereka hubung-hubungkan dengan literasi kan. Iya. Padahal sebenarnya dulu ada teras kan, teras literasi. Iya. Yang terus sekarang dikasih bangunan apa gitu saya lihat ngopi. Artinya dari cara memuliakan buku sebagai bacaan udah selesai, mereka udah naik ke level membincangkan buku kan. Iya. Itu. Nah sekarang off lagi kayaknya. Ya itu. Gimana ya? Nah, kita mulai aja kita goban ya apa Kita sendiri aja. goban Ya. direncanakan sebulan sekali per minggu. Sebulan sekali dulu. Sebulan sekali dulu lah ya, biar kita nggak nemen-nemen amat gitu. Ntar kita malah capek sendiri karena memaksakan diri. Iya. Oke deh. Tuan rumah goban. Ya enggak lah. Bang Rahmat lah tuan rumahnya. Oke, sama-sama tuan rumah aja kita, biar nggak ada yang tamu masalah buku ini kan. Oke. Kalau tadi abang yang tutup, buka ya, saya yang tutup ya. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan rencana-rencana kita bagaimana mendekatkan buku dengan generasi milenial ini. Gobannya kan sebagai salah satu cara mendekatkan buku dengan milenial. Kalau kita ini ya tetap aja menyertai buku fisik gitu. Ya mudah-mudahan dengan begitu kita harapkan berdampak. Orang juga bisa memuliakan buku, minimal dengan membacanya, mendiskusikannya dengan kawan-kawannya walaupun dalam jumlah terbatas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.